Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb ya Ali ya Rabb ya Ali ya Rabb ya Ali iftah qulubana fi qulubil 'alamin. Ya saya berhati kepada kita yang berterima kasih Abdul Halim SD yang saya hormati Bapak Ustaz Amin, yang saya hormati jemaah Hadir Madrasah yang saya sebutkan pada satu persatu. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan pengajian bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dapat berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dari ini sampai kepada kita seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para saudara jemaah Hadir Madrasah rahimahumullah, pada pertemuan kemarin kita sama-sama membahas tentang 7 amal yang tidak lulus. Walaupun orang yang beramal ini sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya masih tetap mengalir. Yang pertama yaitu pembina masjid, orang yang membangun masjid. Walaupun orang yang membangun masjid itu sudah tiada, selama masjid tersebut masih digunakan untuk beribadah, maka orang yang membangun masjid ini masih mendapatkan kiriman pahala. Kemudian yang kedua
Lalu pemuda tersebut saking senangnya karena berbuat baik, pahala yang dihadiahkan untuk orang tuanya itu sampai, pemuda tersebut pulang mengambil cangkul, kemudian bikin sumur di samping masjid. Bikin sumur di samping masjid, setiap orang yang duduk di sumur tersebut pahalanya ngalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kemudian ini dikias oleh para ulama. Kalau tidak dikias nggak repot. Bisa waktu mau berbakti kepada kedua orang tuanya, bikin sumur samping masjid. PMS mau berbakti kepada kedua orang tuanya, bikin sumur samping masjid. Akhirnya samping masjid isinya sumur semua. Kemudian ini dikias. Jadi setiap kebaikan pahala yang dihadiahkan untuk orang tuanya yang sudah tiada ini sampai. Makanya kalau kita baca Al-Quran termasuk perbuatan yang baik. Berarti kalau baca Al-Quran itu amal yang baik, berarti sampai kepada yang sudah meninggal. Yasin juga termasuk bacaan Al-Quran. Berarti kalau bacaan Yasin itu baik, amal yang baik, berarti sampai tidak harus bikin sumur di samping masjid. Kalau mau mengikuti yang di zaman Rasul, berarti kalau mau berbakti kepada kedua orang tuanya, bikin sumur samping masjid. Akhirnya bikin masjidnya sumur doang isinya. Makanya oleh para ulama ini dikias, jadi tidak harus bikin sumur di samping masjid dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan kalimat-kalimat yang lainnya dibaca, kemudian pahala yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sampai. Kemudian yang keempat yang kelima yaitu menanam tanaman. Misal menanam pohon mangga, pohon kelapa. Nah, orang yang menanam ini sudah meninggal dunia, pohon kelapanya berbuah, mangganya berbuah, dimakan burung, dimakan kampret, dimakan manusia macam, maka itu bernilai sedekah, pahala yang mengalir kepada orang yang menanam. Kemudian yang keenam yaitu ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Misal kita mengajarkan Fatihah kepada anak kita, kepada orang lain. Ketika orang lain yang diajarkan ini sholat membaca Fatihah, maka pahalanya ini mengalir. Jadi kemarin buat podcast tanya, kalau berbuat kejelekan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dosanya ini sampai kepada orang yang mengajari kejelekan. Jadi keterangannya itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang membuat kebaikan, membuat kelakuan yang baik, maka pahalanya untuknya. Wa ajru man amala biha, dan untuk orang yang mengamalkannya, untuk orang yang mengikutinya. Misal ada orang setiap datang ke masjid bawa anaknya, sebelum sholat fardu, sholat sunat dulu. Nah, orang tersebut meninggal dunia, kemudian anaknya besar, kemudian anaknya setiap datang ke masjid sebelum sholat fardu, sholat sunat dulu, mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya, maka itu menjadi amal kebaikan. Tetapi sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wazruha. Barang siapa yang membuat kelakuan yang jelek, kemudian kelakuan tersebut diikuti oleh orang lain, maka orang yang membuat kelakuan tersebut berdosa dan yang mengikuti juga dosa. Nah, artinya kita ngajarin kepada orang lain, caranya nyuri bisa. Nah, ini caranya nyuri begini nih.
bisa berbuat kebaikan yang lain yang pahalanya masih tetap mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Kadang-kadang ada orang, kalau saya tidak punya anak, nanti siapa yang mendoakan saya? Tetapi masih bisa dengan amal yang lain, dengan membangun masjid, mengalirkan sungai, membuat sumur dan lain sebagainya. Nah, ini pelajaran yang kemarin, pembahasan yang kemarin, yaitu tentang 7 amal yang tidak lulus. Tetapi itu semua syaratnya harus lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala ikhlas. Nah, pada pertemuan ini mari kita sama-sama membahas tentang ikhlas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala akhafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar." Baginda Rasul bersabda, yang saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik yang kecil. Syirik kecil. Qalu ya Rasulullah. Kemudian sahabat ini ada yang bertanya, wa ma asyirkul asghar? Apa itu ya Rasul yang dinamakan syirik yang kecil? Qala artinya, kata baginda Rasul, yang dinamakan syirik yang kecil yaitu riya. Riya itu adalah pamer. Riya pamer. Misal sudah sholat malam semalam cukup baca Al-Quran sampai berjuz-juz, tidak ada orang yang tahu. Setelah selesai pagi-pagi pasang status. Nah, ini kan sama saja. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazi al-ibad bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tazra'una lahum fid dunya. Jadi pada hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala ini berfirman kepada orang-orang yang dia, pergilah kalian kepada orang-orang yang pernah engkau pamerin selalu engkau itu di dunia. Jadi ini amalan yang dibarengi dengan sifat riya atau pamer. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala suruh minta balasan kepada orang yang dipamer. Kata Bangdul Hukama, annahu qala masalu man ya'malu ta'at liriya was-sum'ah. Kata setengah ulama, sebagian ulama, perumpamaan orang yang beramal tetapi karena dia beramal taat tetapi karena dia itu kama sali rajulin kharaja ila suqi wa mala'a maisahu hasatan. Jadi seperti halnya orang datang ke pasar, pergi ke pasar, pulangnya ini kantongnya penuh dengan pasir. Jadi berangkat ke pasar, jadi orang yang beramal taat tetapi riya. Ini seperti halnya orang berangkat ke pasar, pulang kantongnya ini penuh dengan pasir. Fayaqulun nasu ma amla'a aisaha ar-rajul wa la manfa'ata lahu siwa maqalatin nas walau arada an yashtari lahu syai'an la yuqdihi syai'an. Jadi kantongnya ini penuh dengan pasir. Ketika mau buat beli, ini tidak bisa kecuali mendapat pujian dari orang lain. Jadi orang datang ke pasar, pergi ke pasar, pulangnya ini kantongnya penuh dengan pasir. Dikira oleh orang lain ini isinya duit. Wah, itu orang senang banget pulang dari pasar kantongnya penuh dengan duit. Ini perkiraan orang lain. Padahal isinya ini pasir yang tidak ada manfaatnya. Dia hanya mendapat pujian dari orang lain, tetapi isinya ini, kantongnya ini tidak ada manfaat. Jadi berangkat ke pasar, pulang kantongnya penuh,
Ini perumpamaan orang yang beramal taat tetapi dibarengi oleh sifat riya. Ngan ngani bin Hatim at-Tahi man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi ada diceritakan dalam kitab Tabiul Ghafilin, yu'maru bi unasin minan nas yaumal qiyamah ilal jannah. Jadi ada sekelompok manusia ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat ke surga. Disuruh mendekat ke surga. Hatta idza dalu minha, maka ketika sudah dekat dengan surga, wastangsyahu raihataha, kemudian mencium baunya surga. Disuruh mendekat ke surga, setelah dekat mencium baunya surga. Wa nadharu ila qusuriha, dan melihat bangunan-bangunan surga. Wa ila ma wa'idullahu li ahliha, dan melihat apa-apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk calon penghuni surga. Jadi ada sekelompok manusia pada hari kiamat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh mendekat ke surga. Setelah dekat mencium baunya surga, melihat bangunan-bangunan surga, melihat apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk calon penghuni surga. Setelah dekat dengan surga, melihat, mencium baunya, melihat bangunannya, melihat bidadari yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga, kemudian orang tersebut diusir dari surga. Kalian di sini tidak ada tempat-tempatmu, adalah di neraka. Setelah itu sekelompok orang tersebut bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kenapa kalau tempatku ini bukan di sini? Tadi saya suruh mendekat ke surga, sehingga saya mencium baunya surga, melihat bangunan-bangunan surga, tetapi saya tidak ada tempat di dalam surga, ya Rabb. Kata Allah, ini adalah balasan orang-orang yang beramal karena dibarengi oleh riya, oleh pamrih. Dulu kalian beribadah kepadaku, tetapi karena ingin pujian dari orang, dari manusia. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya disuruh mendekat, mencium baunya surga, melihat bangunan surga, tetapi tempatnya tidak di situ. Karena ibadahnya selalu di dunia ini dibarengi oleh sifat dia ingin dipuji oleh manusia. Mudah-mudahan ini bukan golongan kita. Amin ya rabbal alamin. Dahman ngani bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala lil qura'i arba'u alamatin. Kata sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu tandanya orang yang riya, tandanya orang yang pamer ini ada empat. Ada tandanya orang yang beramal tetapi riya, ini tandanya ada empat, kata sahabat Ali. Yang pertama, yagsilu ila kana wahdahu, dia berbalas-balasan beribadah kalau sendirian. Kalau sendirian ini beribadah malas. Ini tandanya orang yang riya, ibadahnya itu karena dia kalau sendirian itu malas beribadah. Wayang syukur ila kana ma'anas, dan semangat ketika diperhatikan oleh manusia. Kalau sendirian ini tidak bermalas-malasan, tetapi kalau diperhatikan ini semangat. Ini tandanya orang yang riya. Ini kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi tandanya ini ada empat. Yang pertama, orang yang riya ini ibadahnya karena riya, ketika sendirian ini bermalas-malasan, ketika diperhatikan dilihat oleh orang
dicela, wa yanqusu idza udiba bihi. Nah, berkurang apabila dicela. Ada yang komplain kemudian baru setengah lembar sudah selesai. Tadi pas ketika dipuji amalnya ini ditambah, tetapi begitu dikomplain ada yang menyela, ini tidak semangat, artinya kurang semangatnya. Jadi tandanya orang yang beramal karena ria, ini kata sahabat Ali, yang pertama ketika dia beramal sendirian bermalas-malasan. Ketika diperhatikan oleh orang lain, dia bertambah semangatnya. Ketika dipuji, dia bertambah. Ketika dicela, dia berkurang. Ini tandanya orang yang ria. Waruwiya an Sa'id bin Ibrahim Az-Zahidi qala husnul amali salah satu asya. Kemudian bentengnya amal ini ada 3. Salah satu asya ada 3 perkara. Jadi bentengnya amal ini ada 3 perkara supaya amal kita ini tidak kemasukan ria, tidak kemasukan sum'ah. Sum'ah ini apa Pak Ustaz? Membanggakan diri sendiri. Tidak kemasukan sum'ah, tidak kemasukan sombong. Nah, ini bentengnya ini ada 3. Nah, ini bentengnya amal. Awaluha ayyura annal amala minallahi ta'ala. Yang pertama yaitu mengakui bahwa amal kita, ibadah kita semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimasukkan ke dalam hati kita. Jadi semua amal ibadah kita adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, wah Pak Ekes ini hebat banget bisa bangun ini, apa Masjid Al-Kausar kayak gini. Alhamdulillah, ini semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya tidak ada sum'ah. Tetapi kalau di pojokan ini bagus banget, kalau bukan saya siapa lagi? Nah, beda lagi. Tetapi kalau merenung di pojokan, ini semua ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa bangun seperti ini semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak kemasukan sifat ria, sifat sum'ah, membanggakan diri sendiri. Nah, ini bentengnya. Jadi bisa baca Al-Quran yang bagus karena semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak kemasukan ria. Kemudian yang kedua, wasani ayyazida bihi ridallahi. Yang kedua yaitu semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kalau ini baik Allah lakukan, kalau tidak baik Allah mundurkan. Jadi yang kedua yaitu semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyam bagi sawabal amala minallahi ta'ala, yaitu mengharap pahala amal tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak kemasukan sifat ria atau pamer. Jadi tandanya orang yang pamer ini ada 4. Yang pertama yaitu bermalas-malasan ketika sendirian, semangat ketika diperhatikan oleh orang lain. Kemudian bertambah amalnya ketika dipuji, berkurang amalnya ketika dicela. Ini tandanya orang yang ria. Kemudian bentengnya amal ini ada 3. Yang pertama yaitu mengakui bahwa amal ibadah kita semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kalau yang baik Allah
Kemudian ba'dul hukama yahtaju al-amalu ila arba'ati asya. Kata ba'dul hukama, kita beramal itu butuh 4 perkara. Jadi supaya amal kita selamat, maka kalau kita beramal membutuhkan 4 perkara. Yang pertama, awaluha al-ilmu qabla bada'ahu di annal amala la yasdiqu illa bil ilmi. Yang pertama yaitu ilmu. Itu sebelum kita beramal, kita butuh ilmu. Karena beramal tanpa menggunakan ilmu maka tidak sah. Jadi yang pertama yaitu yang dibutuhkan kita beramal ada 4 perkara supaya amal kita selamat. Yang pertama yaitu kita butuh ilmu. Karena beramal tanpa menggunakan ilmu maka tidak sah. Fa idza kana al-amalu bi ghairi ilmin kana ma yusiduhu aksaru mimma yusdihu. Karena beramal tanpa menggunakan ilmu kemungkinan lebih banyak rusaknya daripada benarnya. Misal Pak Haji Muhyiddin mau benerin motor nggak bisa nyala, kemudian dibongkar semua, belum tahu ilmunya kira-kira akan benar apa tambah rusak. Mungkin akan lebih tambah rusaknya. Jadi kalau kita beramal mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, ini kemungkinan besar lebih besar rusaknya, lebih banyak rusaknya daripada benarnya. Seperti halnya wudu juga harus tahu ilmunya. Sholat juga harus tahu ilmu. Maka kalau kita beramal, yang pertama yang dibutuhkan adalah ilmu. Kemudian wasani an-niyatu, yang kedua adalah niat. Di annal amala la yasrifu illa bin niyat, karena amal ini tidak sah kalau tidak dengan niat. Seperti halnya sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini harus dengan niat. Kalau tidak dengan niat maka tidak sah. Jadi yang kedua yaitu niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu harus disertai dengan niat. Setiap amal harus disertai dengan niat. Kemudian yang keempat, warabi'u al-ikhlasu inda farahihi li'annal amala la yaqbalu bi ghairi ikhlasin. Yang keempat yaitu ikhlas. Yang ketiga yaitu as-sabru fi wasatihi. Yang ketiga yaitu sabar. Jadi yang pertama yaitu ilmu, yang kedua butuh niat, yang ketiga butuh kesabaran. Jadi misal puasa, menahan dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau jam 2 sudah makan tidak sabar, maka puasanya tidak sah. Jadi yang dibutuhkan dalam amal yang pertama yaitu ilmu, yang kedua niat, yang ketiga yaitu sabar. Kemudian yang keempat, warabi'u al-ikhlasu inda farahihi. Yang keempat yaitu ikhlas. Jadi yang dibutuhkan dalam amal yang keempat yaitu ikhlas. Karena di anal amal la yaqbalu bi ghairi ikhlasin. Amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ikhlas.
menanamnya? Kalau untuk menanam memanfaatkan di tempat makam, ya mungkin di situ ada ini apa? Kuncen ya. Jadi kuncen. Jadi di situ daripada tidak tanah itu nganggur, kemudian dimanfaatkan. Tapi itu belum tahu ini hukum aslinya belum tahu nih Pak Rizky. Tapi emang dulu pas waktu saya di pesantren juga ada yang ditanam di atas